Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Partikum Struktur Data ingin mempresentasikan apa itu Bellman-Ford, lalu ada BFS dan DFS. Pertama-tama, saya Muhammad Giparahman, saya Dimas Septonugroho, saya Ilham Rahmani Ashraf. Baik, langsung saja kepada Dimas untuk mempresentasikan. Saya Dimas. Saya akan menjelaskan tentang Bellman-Ford. Apa itu Bellman-Ford? Bellman-Ford adalah implementasi algoritma yang digunakan untuk menemukan jarak terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul dalam graf berbobot, termasuk graf yang memiliki bobot negatif. Selanjutnya, karakteristik Bellman-Ford. Yang pertama, kompleksitas waktu O dalam kurung V kali E cocok. Yang kedua, cocok digunakan jika terdapat bobot negatif. Yang ketiga, dapat mendeteksi siklus negatif. Yang keempat, tidak secepat diekstrak, tapi lebih fleksibel. Selanjutnya, cara kerja algoritma. Pertama, inisialisasi semua jarak sama dengan unlimited kecuali node awal sama dengan kosong. Yang kedua, lakukan relaksasi semua edge sebagai V-1 kali. Yang ketiga, cek apakah ada siklus negatif. Jika iya, proses dihentikan dan ditampilkan pesan. Yang keempat, tampilkan jarak minimum dari node awal ke semua node. Ini untuk contoh programnya. Penjelasan program dari baris 1 ke 4 digunakan untuk input atau output. Yang kedua digunakan untuk menyimpan graf dalam bentuk array of edge. Yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum integer. Yang keempat, agar tidak perlu menulis std berulang-ulang. Selanjutnya baris ke-6 sampai 8. Yang pertama, strut edge mempresentasikan satu sisi graf. Yang kedua, src node asal search. Yang ketiga, dash node tujuan destination, dan wake bobot sisi tersebut. Selanjutnya, baris 10-13. Pertama, fungsi utama untuk menjalankan algoritma Bellman-Ford. Parameter, V, jumlah simpul vertex, E, jumlah sisi edge, H, daftar sisi pada graf, start, simpul asal. Selanjutnya, membuat array distance berukuran V, diisi unlimited atau inmax sebagai default. Yang terakhir, jarak dari simpul asal ke dirinya sendiri sama dengan 0. Selanjutnya, baris 15-25 dilakukan V-1 kali iterasi karena dalam graf dengan V simpul, jalur terpendek maksimal terdiri dari V-1 edge. Jika ditemukan jarak yang lebih pendek, relaksasi, maka diperbarui. Selanjutnya, baris 27-36. Setelah semua relaksasi, kita cek apakah masih ada edge diperpendek jaraknya. Jika masih ada, berarti ada siklus negatif dan algoritma tidak bisa dipercaya atau lupa hingga. Yang selanjutnya, baris 40-45 mencetak jarak terpendek dari node asal ke semua simpul. Hanya jika nilai tetap unlimited, berarti simpul tersebut tidak bisa dicapai dari node asal. Selanjutnya, baris 48-67 yaitu mendefinisikan graf dengan 5 simpul dan 8 sisi dan menjalankan fungsi Bellman-Ford dari simpul awal 0. Ini untuk outputnya. Simpulannya, fungsi program Bellman-Ford. Pertama, mencari jarak terpendek dari satu simpul ke semua simpul. Yang kedua, digunakan untuk graf dengan bobot negatif. Dan yang ketiga, memberi peringatan jika ditemukan siklus negatif. Selanjutnya, transversal BFS Bird Search. Tujuan programnya digunakan untuk menelusuri semua simpul vertex dalam sebuah graf tak berarah atau undirected graph menggunakan algoritma Bird Search BFS yang berjalan secara melebar dari satu simpul ke semua tetangganya terlebih dahulu sebelum lanjut ke simpul berikutnya. Kenapa BFS? BFS sangat cocok untuk mencari jalur terpendek pada graf tidak berbobot. BFS menggunakan pendekatan melebar dahulu, bukan menyelam seperti DFS. Ini adalah contoh programnya. Struktur data yang digunakan. Yang pertama, vektor. Vektor INT add list mewakili graf dalam bentuk adjacency list.
Adlis I berisi daftar tetangga dari simpul I. Dua vektor ball visited untuk menandai apakah sebuah simpul sudah dikunjungi atau belum. Istilahnya false awalnya akan diubah menjadi true saat BFS mengunjungi simpul tersebut. Yang ketiga, QW INT I digunakan untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi berikutnya. BFS menggunakan QW yang agak transversal berjalan melebar. Penjelasan per program. Bagian per program. Pertama, library-nya menggunakan YoStream untuk input output, vektor untuk struktur graf, QW untuk struktur antrian pada BFS. Ini adalah fungsi BFS-nya, dan ini adalah programnya. Parameter start, simpul awal untuk mulai BFS, adlist, representasi graf, visited, penanda simpul yang sudah dikunjungi. Ini fungsi BFS. Tanda simpul awal sebagai dikunjungi, masukkan simpul awal antrian. Ini adalah program for selama masih ada simpul dalam antrian, keluarkan simpul pertama dan dicetak. Nah, ini coba juga itu fungsi cek semua tetangga dari vertex. Jika belum dikunjungi, tanda dan masukkan antrian. Fungsi main, ini ada program mainnya, itu deklarasi graf dengan 6 simpul 0 sampai 5, lalu tambahkan edge tak berarah. Setiap koneksi ditambahkan sekali karena graf terberarah. Inisialisasi visited, ini ada inisialisasinya. Semua simpul dianggap belum dikunjungi. Panggil fungsi BFS, yaitu out hasil transversal dari vertex 0. Ini programnya. Lakukan BFS dari simpul 0 dan cetak hasilnya, dan ini adalah outputnya. Halo, di sini saya Irham akan menjelaskan apa itu DFS atau yang disebut dengan Depth First Search. Tujuan DFS adalah algoritma penelusuran graf dengan cara menjelajah sedalam mungkin pada satu cabang, lalu baru mundur kembali ke simpul sebelumnya untuk lanjut cabang lain. DFS cocok untuk mendeteksi siklus, penelusuran seluruh jaringan, dan topological sort dan sebagainya. Ini adalah contoh programnya. Di sini ada struktur yang digunakan. Vektor, menyimpan agency list, daftar tetangga setiap simpul. Ada vektor ball, menandai simpul yang sudah dikunjungi. Lalu ada DFS function yang berfungsi rekursif untuk melakukan traversal. Fungsi algoritma dalam main. Fungsi utama dalam program tugasnya adalah yang pertama ada deklarasi jumlah simpul 5. Kita membuat 6 simpul dari 0 sampai 5. Yang kedua ada membuat agency list menggunakan vektor untuk menyimpan hubungan antar simpul. Yang ketiga ada menambahkan edge. Yang pertama menghubungkan simpul sesuai dengan struktur graf atau tak berarah. Misalnya agency push back 1 artinya 0 terhubung ke 1. Selanjutnya ada karena undirected, tambahkan 2 arah 0 ke 1, 2 ke 0, dan seterusnya. Yang keempat, menyiapkan array visit. Yang pertama untuk menandai apakah simpul sudah dikunjungi saat DFS berjalan. Yang kedua, semua awalnya false. 5. Menjalankan DFS pertama kali. Memanggil DFS 0 agelist visit artinya mulai traversal dari simpul 0. Lalu selanjutnya ada fungsi baris visit vertex sama dengan true. Fungsinya menandai simpul saat ini sudah dikunjungi dengan penjelasan agar tidak dikunjungi berulang. Lalu ada baris code vertex yang berfungsi mencetak simpul. Penjelasannya menampilkan urutan kunjungan. Yang ketiga ada baris for. Fungsinya perulangan untuk semua tetangga simpul saat ini. Penjelasannya mengecek koneksi.
Yang keempat ada in-neighbor address vertex yang fungsinya mengambil tetangga ke i dari simpul vertex. Ya, penjelasannya untuk siapkan dicek. Lalu ada baris kelima, ada if visit neighbor yang fungsinya cek apakah simpul tetangga sudah dikunjungi dengan penjelasan jika belum lanjut. Dan yang terakhir ada baris defs neighbor address visit yang berfungsi panggil DFS lagi ke tetangga dengan penjelasan rekursi untuk telusuri lebih dalam. Ini ada output programnya. Dan sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.